Ingat, semua ibadah yang berkaitan dengan maliyah, dengan harta bisa diwakilkan. Jadi ibu ya tadi yang bertanya, kalau tidak mampu ada anaknya yang mampu, anaknya yang mewakilkan. Kalau anaknya tidak mampu, ternyata ada kerabatnya yang mampu, diwakilkan sama kerabatnya. Sebab amal ibadah yang dia itu mengharuskan adanya harta bisa diwakilkan. Sekarang saya tanya, puasa ini membutuhkan harta tidak? Puasa membutuhkan harta atau tidak? Nah, kalau tidak, maka tidak bisa diwakilkan. Umroh dan haji membutuhkan harta tidak? Membutuhkan. Jawabnya langsung ke yang membutuhkan. Maka umroh dan haji dapat diwakilkan. Yang disebut dengan badal. Tapi badal juga nggak sembarang badal. Dia harus anaknya. Karena semua pertanyaan yang berkenaan dengan haji dan umroh badalnya itu berkenaan antara anak bertanya kepada Rasul tentang haji dan umroh bapaknya atau haji dan umroh ibunya. Ibadah membayar hutang ibadah bukan? Ibadah. Kalau tidak dibayar nanti ditagih di akhirat. Nah, kalau ibadah membayar hutang ini bentuknya muamalah bisa diwakilkan baik oleh anaknya ataupun oleh orang lain, bahkan oleh orang yang tidak dikenal. Zaid punya hutang kepada Umar. Ketika Zaid meninggal, anak-anak Zaid tidak memiliki harta. Kemudian ada sahabat-sahabat Zaid yang mengetahuinya, kemudian membayarkannya. Maka tertunai. Karena ini ibadah yang membutuhkan dengan harta. Zakat fitrah. Bapak punya pembantu, maka boleh tuh, bahkan berhak untuk memberikan apa? Mewakilkan, membayarkan zakat fitrah daripada pembantu. Seperti demikian tentang ibadah yang dapat diwakilkan. Adapun ibadah badaniyah, ibadah yang membutuhkan perlakuan atau pekerjaan badan saja, maka tidak dapat diwakilkan. Contohnya sholat. Sholat ini tidak bisa diwakilkan karena tidak membutuhkan harta. Bapak saya dulu nggak sholat, bagaimana kalau saya sholat aja untuk bapak saya? Tidak bisa. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar menyebut, la tusalli ahadun an ahadin, wa la tasumu ahadun an ahadin. Tidak boleh kamu mensolati pahalanya untuk orang lain, dan juga kamu tidak boleh berpuasa untuk orang lain. Mewakilkan. Bagaimana sekarang kalau ada pertanyaan? Kalau bapak atau ibu kita punya hutang puasa kemudian meninggal, siapa yang mewakilkannya? Di dalam hadis, man mata wa alaihi siyam fa waliyuhu siyam. Siapa orang yang meninggal memiliki tanggungan hutang puasa, maka walinya yang memuasainya. Bagaimana hadis itu? Hadis itu berkenaan dengan puasa nazar. Sebab asal daripada nazar tidaklah ditunaikan kecuali oleh orang yang pelit. Dan hukum daripada nazar adalah wajib ditunai. Maka kata para ulama, hadis itu menyebutkan kalau bapaknya punya nazar, dia akan puasa, kemudian meninggal belum ditunai itu nazarnya, maka anaknya boleh memuasainya sebagai wakil daripada orang tuanya. Bukan puasa Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Tadi satu lagi apa? Yang memberi makan orang puasa itu. Oh iya.